Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Senang sekali Bu Anis bisa berjumpa dengan kalian. Kali ini Bu Anis akan mengajak kalian belajar bersama pada tema 3 pembelajaran 4. Untuk lebih jelasnya, kita simak video dari Bu Anis berikut ini. Subtematika pembelajaran 4. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pelajaran kali ini adalah 1. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman dan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan terperinci. Pelajaran pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu mengenai tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Kalimat efektif dan kosakata baku. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa atau tata bahasa serta dapat menyampaikan informasi secara tepat sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif juga disebut sebagai kalimat baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Contoh kosakata tidak baku adalah aktivitas yang menggunakan huruf F. Setelah kata aktivitas tersebut diperbaiki menjadi kosakata baku adalah yang benar aktivitas. Jadi yang benar bukan menggunakan huruf V tetapi bukan menggunakan huruf F tetapi menggunakan huruf V. Kemudian contoh kalimat tidak baku. Sebagai salah satu sumber energi, listrik memiliki berbagai keunggulan-keunggulan. Di sini kalimat tersebut akan diperbaiki menjadi kalimat efektif, menjadi sebagai salah satu sumber energi, listrik memiliki berbagai keunggulan. Contoh yang kedua dari kosakata tidak baku adalah lift. Yang benar kosakata bakunya adalah lift. Lift yang digunakan untuk kita naik ke atas pada gedung bertingkat, itu penulisannya seperti ini.
Sedangkan contoh kedua dari kalimat tidak efektif adalah kepada seluruh peserta dipersilakan maju ke depan. Kalimat ini akan diperbaiki menjadi kalimat efektif menjadi kepada seluruh peserta dipersilakan maju. Sekarang anak-anakku setelah mengetahui arti dari kalimat contoh kalimat baku dan kalimat efektif, sekarang akan Ibu sajikan tentang bacaan rambu lalu lintas. Tugas anak-anak di sini adalah membacanya. Kalau bacaan ini sudah selesai kamu baca, maka Ibu akan memberikan soal. Temukanlah kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas dan tulislah dalam tabel berikut. Sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran PPKN mengenai hak dan kewajiban. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir. Sedangkan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh hak pengguna jalan yaitu 1. Menggunakan jalan dengan bebas. Yang kedua, hak dihormati ketika berkendara. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang nyaman dari pengguna jalan lainnya maupun polisi lalu lintas. Yang keempat, hak mendapatkan kenyamanan berkendara, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Yang kelima, hak berjalan di trotoar bagi pejalan kaki. Yang keenam, hak untuk menyeberang di zebra cross. Yang ketujuh, hak mendapatkan kenyamanan sesama pengguna jalan. Contoh hak pengguna jalan masih banyak, dapat kalian temukan sendiri. Kemudian contoh dari kewajiban pengguna jalan adalah 1. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Yang ketiga, kewajiban menghormati polisi lalu lintas. Yang keempat, tidak semena-mena menggunakan jalan, misalnya menabrak orang lain dengan sengaja. Yang kelima, kewajiban membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara, seperti SIM dan STNK. Yang keenam, tidak ugal-ugalan dalam berkendara di jalan raya. Yang ketujuh, kewajiban menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Nah, sekarang tugasmu adalah menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan pada tabel berikut. Tugasmu yaitu mengerjakannya. Kamu kerjakan. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu bisa bertanya kepada temanmu.
Sampai di sini pembelajaran kita mengenai bahasa dan PPKN. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam.